Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dari seluruh kalangan, seluruh suku yang berbeda-beda, dari seluruh etnis yang berbeda-beda, dari seluruh provinsi, negara yang berbeda-beda, dimanapun berada, dan level-level yang berbeda-beda, pangkat jabatan gelar yang berbeda-beda, garapan dalam hidup, dalam sosial yang berbeda-beda, yang semuanya sangat-sangat dicintai, sangat-sangat disayangi, sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat didoakan, dan diharapkan pula doanya dari semuanya. Semoga kita semua oleh Allah selalu dihidayahi dan ditaufiki kepada segala hal yang Ia ridhai, yang Ia cintai dalam hidup ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghujankan kasih sayangnya dan barokahnya kepada kita semua. Amin. Menghujankan nikmatnya, rizkinya kepada kita semua. Amin. Baik rizki yang hissi maupun rizki yang ma'nawi. Dan semoga Allah menjadikan kita sebaik-baik hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan juga semoga hidup kita ini segala gerak-geriknya dijadikan oleh Allah sebagai nilai pengabdian kepadanya, sampai kita menghadapnya di saat sakaratul maut. Semoga kita ada dalam hidayahnya, ada dalam taufiknya, ada dalam ridhonya, ada dalam kasih sayangnya, ada dalam cintanya, dan juga ada dalam ampunannya. Semoga kita digolongkan kepada ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi kelak di surga. Para jamaah yang mulia, Buya tidak akan lama-lama ya, karena kita sudah mendengarkan tausiah nasihat dari Ananda dan Idris. Semoga manfaat dan barokah bagi kita semua dan umat Nabi Muhammad SAW. Namun ada sedikit berhubung, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal, ya, dimana di bulan Rabiul Awal yang dulu tahun 571 Masehi
menurut sebagian riwayat 570 Masehi, tepat pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin menjelang subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anugerah terbesar ke semua makhluknya, yaitu mentohirkan apa yang Allah rahasiakan sebelumnya, apa yang Allah simpan rapat-rapat sebelumnya, yaitu rahmatan lil alamin. Satu ciptaan Allah, satu kekasihnya, satu nabinya dan rasulnya terakhir. Nabi kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zahirkan ke muka bumi ini untuk menutup semua pangkat kenabian dan kerasulan. Artinya tidak ada lagi pengangkatan kenabian dan kerasulan baru setelah beliau. Dan untuk menutup sejarah keberadaan bumi dan langit, matahari, bulan dan bintang, yaitu dengan terjadinya kiamat. Dan kiamat ini hanya terjadi adalah setelah munculnya Rasul terakhir. Ya. Jadi keberadaan Rasul terakhir akan menutup sejarah itu. Orang tertipu dengan dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan Banul Jan, Banul Ban sebelumnya. Ya, mereka banyak yang kufur kepada Allah, banyak yang kufur nikmat juga. Mereka banyak yang berperang karena memperebutkan jabatan dan harta. Nanti oleh Nabi terakhir ditutup. Begitu muncul Nabi terakhir, siap-siaplah bahwasanya bumi dan langit ini yang jadi kebanggaan manusia-manusia yang tidak tahu kepada keagungan akhirat. Mereka hanya tahu kepada kehebatannya dunia. Nanti akan dibuktikan dunianya disirnakan oleh Allah, langitnya disirnakan oleh Allah, matahari pula disirnakan, bintang disirnakan oleh Allah, sehingga semua yang lupa kepada Allah, yang hanya mengingat dunia, yang mengejar-ngejar dunia, yang bangga dengan dunia, bangga bisa ke bulan, ya, bangga bisa ke planet A, B, C, D dan sebagainya, terus menghabiskan umur untuk mengenal, mengetahui tentang apa yang ada dalam alam jagat raya ini. Ternyata ya, setelah disirnakan bumi ini dan langit ini, barulah tahu semuanya itu semua sia-sia. Baru sadar semuanya, ya, semuanya sia-sia. Apa yang diperjuangkan, diperebutkan, ya, sampai banyak yang mati, ya, banyak yang berperang, merasa bahagia bisa membunuh yang lain, ya, merasa gagah, padahal dia juga akan mati sama, ya.
dia juga akan mati sama. Yang membunuh dan yang dibunuh itu sama akan mati. Bukan yang dibunuh saja yang akan mati, tapi yang membunuh juga akan mati sama. Ya, yang membangga-banggakan dunia, mengeluk-elukan dunia, ya, yang memperebutkan dunia dan seisinya, ternyata dunianya juga oleh Allah disirnakan. Sirna sama sekali. Tidak ada. Ya. Cuma cerita doang dulu. Nanti itu kalau di akhirat ya. Kalau sudah terjadi kiamat, dulu itu ada dunia, dulu itu ada langit, dulu hilang oleh Allah semuanya. Barulah semua sadar bahwa yang sangat mahal, yang sangat berharga tiada bandingannya dibanding dengan bumi dan seisinya, langit dan sepenuhnya adalah bagaimana waktu di dunia hati ini dikaruniai iman kepada Allah, iman kepada Sang Pencipta alam semesta, dikaruniai cinta, ta'zim. Dan hati ini juga dikaruniai keimanan, kepercayaan kepada semua utusannya, kepada semua kitab-kitab sucinya, kepada semua malaikatnya, dan kepada hari akhir. Dikasih juga keimanan kepada takdir, dalam arti meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta, ya, segala yang menimpa kepada semua alam ini semuanya sudah dipastikan, ya, sudah ditentukan baik buruknya oleh Sang Pencipta. Itu arti iman kepada takdir. Bukan cuma yang menimpa manusia saja, kepada semua makhluk. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah, terukur. Itu namanya takdir. Ya, bimigdar segalanya. Bimigdar itu artinya terukur segalanya. Allah. Dan yang beruntung itu adalah yang waktu hidup di dunia hatinya bisa mengenal kepada ilmu cara mengabdi kepada Allah, ya. Lalu dikaruniai kemampuan untuk bisa mempraktekannya, yang disebut taufik. Jadi bukan hanya tahu saja, tahu ada pengajian itu, ya, diperintahkan oleh Allah, saya ingin hadir di pengajian, tapi tidak hadir. Itu baru tahu, gitu kan? Tapi tidak dikasih taufik oleh Allah. Taufik itu apa? Kemampuan di dalam melaksanakan ilmu tersebut, di dalam mengikuti petunjuk tersebut. Nah, itu adalah taufik. Nah, ini yang beruntung itu. Ketika di dunianya mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah kepada segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai, sampai mati istiqomah dalam keberadaan seperti itu. Nah, ini yang paling beruntung. Waktu di dunia tidak disadari bahwa anugerah iman dalam hati itu ternyata anugerah terbesar. Waktu di dunia yang dianggap anugerah itu, saya dapat duit 10 miliar, saya punya jabatan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Wah, ini anugerah besar, ya. Saya mendapat penghormatan dari manusia, ya, mendapat bintang. Wah, ini anugerah besar. Saya dikasih kecerdasan, bisa mengetahui rahasia-rahasia alam ini, ya. Wah, ini hebat. Oh, saya bisa bahasa semua ahli bumi.
umpamanya kan. Nah, ada yang bisa bahasa binatang umpamanya ya. Jadi merasa bangga dengan itu. Nah, merasa bangga dengan itu. Nah, semuanya kalau nanti sudah dilepin, sudah dihilangkan ini bumi dan langit semuanya. Ya, mau nggak bisa ke bulan, so. Itu kalau sudah hilang, apa yang dibatalkan? Jadi kita sudah ada di alam akhirat. Ya, kita merenung ya, ke belakang. Kemarin saya ada di bumi, ya kan? Tapi bumi sudah ada. Ya, saya pernah melihat matahari, bulan, saya pernah tahu tentang matahari, tentang bulan, tentang udara, tentang air, tentang itu, tentang ini. Ya, semuanya. Jadi sia-sia semuanya yang pernah dibanggakan itu nggak ada yang patut dibanggakan di hadapan Allah kelak di alam akhirat. Ya, yang beruntung, yang bahagia, sebahagia-bahagianya di hari akhirat itu adalah orang yang waktu di dunia hatinya dikaruniai iman, dikaruniai hidayah, dikaruniai taufik, bisa hadir di majelis ilmu, bisa mengkaji ilmu Allah dari ulama, bisa hadir di majelis zikir, zikir bersama, bersolawat salam kepada junjungan alam Rasulullah. Bisa melaksanakan sholat, saum, zakat, haji, ya. Bisa baca Quran, ada yang hafal Quran, ya, ada yang sebagian, ada yang semuanya, bisa memahaminya, masya Allah. Bisa berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar waktu di dunia, bisa menolong sesama, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah, ya, dalam kehidupan yang kaitannya dengan sesama makhluk Allah. Nah, tutulung kalau butuh, katalah kalau susah, nengok yang sakit, ya, ngurusin jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah, mengurus anak yatim, ya, membela fakir miskin. Nah, ini cerita-cerita ini yang akan menjadi kebanggaan kau. Walaupun setiap ngajinya memutar, setiap hadir di pengajian wajib suwi, tapi setiap hadir ngacai setiap hari. Itu tetap akan jadi kebanggaan kelak yaumul qiyamah. Kenapa? Karena dapat pahala dari niatnya, dapat pahala dari langkahnya, dapat pahala dari pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, pengorbanan harta. Masya Allah, itu dapat pahala. Terus dari amal soleh, alam hatinya, dzikir hati, ya, dari akhlak mulia hatinya, ya, yang hubungan dengan Allah, yang hubungan dengan sesama makhluk Allah. Lalu dari wiridnya, wirid Quran, lisannya basah, ya, dengan wirid Quran, wirid salawat, dan warna-warni kalimat thayyibah. Hatta ketika masuk ke masjid, masuk ke majelis, ya, i'tikafnya dapat pahala. Itu akan jadi kebanggaan. Ya, ini akan jadi kebanggaan. Allah. Hatta ngucapin assalamualaikum ke teman-teman kita, kan kita di sini merasa bahwa ini adalah seolah tidak ada apa-apanya. Apa sih ngucapin assalamualaikum? Apa sih jawab waalaikumsalam? Ya, ada apa sih dengan itu? Saya nggak merasa apa-apa menurut kita sekarang. Tapi nanti yang akan menjadi kebanggaan, masya Allah, justru adalah dari pengabdian kepada Allah. Yang di antara pengabdian kepada Allah, kalau ketemu dengan sesama mengucapin salam, yang disalamin menjawab dengan salam lagi, termasuk salam, termasuk juga senyum manis di hadapan sesama. Ya,
Dan juga penampilan yang rapi, yang indah, yang wangi, ya. Mandi dulu, kan? Nah, karena kita akan bertemu dengan sesama kita, menghormati sesama kita. Kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang di dalamnya terisi dengan pengetahuan yang manfaat, nasihat-nasihat, solusi-solusi yang bisa membahagiakan hati orang yang sedang sedih, yang sedang bingung. Kan? Kalau kita sekarang ini merasa obrolan biasa ini, obrolan biasa, nggak dapat duit, nggak dapat duit, dan biasa-biasa saja obrolan biasa. Ternyata sekecil apapun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun yang namanya kebaikan, yaitu pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, baik yang dilakukan oleh hati, ya, maupun yang diucapkan oleh lisan, maupun yang dilakukan oleh anggota badan, sekecil apapun itu pengabdian, ya Allah, nanti akan kelihatan itunya buktinya, hasilnya. Seperti sekarang kita, ya, sekarang kita umpamanya dipanggil, diundang kemana? Sini, alun-alun sebentar, mau apa? Mau disawer uang. Nah, wah, ini gak akan nampung ya alun-alun. Nah, jam berapa disawernya? Jam 1 malam. Ya ampun. Ya ampun, jam 1 malam. Wah, kakek-kakek nenek-nenek akan memenuhi. Ya, tuh kan? Sudah kelihatan oleh apa? Oleh hatinya udah kelihatan. Waktu datang ke sini memang betul kelihatan langsung oleh mata, ya roh, ya, ya kelihatan oleh mata, hasil langsung lompatin itu ke bumi masing-masing. Pada kemana? Balik alun-alun, pada bisa wer, kubu ya. Itu kan amal itu kan, lari, capek. Begitu datang ke sini, betul kelihatan ada uangnya. Namanya apa? Ya roh. Ya roh itu apa? Ya itu kelihatan langsung. Oh, kelihatan langsung. Jangankan yang kelihatan itu, yang mau dibagikan itu 100 ribuan. Ini kalau kelihatan, ini yang mau dibagikan itu 2 ribuan. Bahagia? Bahagia semua? Bahagia semua. Apalagi kalau ternyata begitu dilihat, waduh, mau membagikan $100 Amerika. Wah, gepokan itu, mau disawerin. Heboh, viralnya insya Allah sampai Amerika. Nyawer dengan uang dolar $100. Bayar gak tuh? Kan kita belum pernah dengar kan? Belum pernah kan? Belum pernah. Yang ada paling 100 ribu lah. $100 berapa? Kan itu 1.600.000. Ya. Itu satu lembarnya. Lu jauh kan nonton dari mana? Di gunung naon itu teh. Kampung mas di gunung naon itu kan. Orang yang tidak bisa hadir akan menyesal. Yang tidak bisa hadir akan menyesal. Apa dikira? Dari amal sedikit yang mana Allah sudah janji Allah tidak akan menyepelekan amal hambanya yang beriman, amal hambanya, kan? Yang berbuat kebaikan. Ini sudah disebutkan dalam beberapa ayat oleh Allah Ta'ala, tidak akan disepelekan. Sekecil apapun amal soleh Allah akan bayar. Dengan apa? Dengan warna-warni kenikmatan yang kita tidak tahu Allah akan ngasih dengan apa. Yang itu bayarannya wah sangat hebat sekali. Nanti kelihatan. Ya roh, begitu ya roh. Wah,
Subhanallah. Barulah di situ semuanya merasa menyesal, ya, yang semenyesal-menyesalnya. Zikir, ingat, zikir ini kalau melihat kepada perjalanan hidup di dunia, lalu nanti akan diperlihatkan kepada detik dan menit dan setiap napas keluar ke dalam, kita akan melihatnya. Kalau kita melihat dari akhirat kepada kehidupan waktu di dunia, ada satu nafas yang di situ nggak ada zikirnya kepada Allah, menjerit semua kepada Allah, menangis, menyesal. Kenapa? Karena tahu, mengingat Allah. Istilah orang sudah masa kolenya begitu dah. Ingat Allah, pahalanya itu bukan 2000. Bukan, wah, oh ya. Nah, Allah itu cuma ingat aja, sekolahnya saya lewat gitu kan. Ingat Allah nanti akan disesali. Nanti akan disesali di sana. Kalau ada waktu yang kosong daripada nilai pengabdian kepada Allah satu detik pun, semuanya menangis, semuanya merasa rugi, semuanya merasa menyesal yang tiada bandingannya. Nah, luar biasa. Itu yang menyesal itu siapa? Yang menyesal itu adalah orang-orang yang sudah yakin jelas mau dimasukkan ke surga. Akan ada saat penyesalan dulu. Karena apa? Karena sebelum dimasukkan ke surga, Allah masukkan dulu ke satu tempat, ke satu ruangan, lalu oleh Allah diperlihatkan semua perjalanan hidupnya dari mulai ingat sampai wafat. Allah nafasan. Akan kelihatan nafasan keluar gak ada zikir, ada yang ke dalam gak ada zikir. Allah. Jadi yang dianggap sepele waktu di dunia, yang dianggap tidak berharga waktu di dunia, apa sih artinya sholat? Cek jelema baraga julma, kagugus-gugus tukur, kadadas-dadas. Aduh, begitu ya. Sakit dulu. Di mana ke hujan? Ruh terus lebih karena lak-lakan jatuh. Wa antum hina idin tandurun. Kayak jadi ningali. Hakikat kerugian, hakikat keberuntungan sudah bisa kita lihat di saat ruh mau keluar. Nah, di situ kan bisa kita lihat. Karena kita menyaksikan sendiri. Yang sekarang kita tidak bisa melihatnya, tapi nanti akan lihat. Ya Allah. Semua para utusan Allah mengatakan sama. Dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Rasul terakhir Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa iya Rasul bohong? Dan Rasul bukan seorang. 313 yang diangkat jadi Rasul dari kalangan 124.000 Nabi. Masa Nabi bohong? Dan itu setiap masa akur semuanya. Apa yang diutarakan oleh para Nabi, para Rasul dari masa ke masa, dan mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul terakhir akur semuanya ada itu. Allah, dan mereka buktikan dengan mukjizat yang kelihatan langsung oleh umatnya masing-masing di zamannya masing-masing. Ya. Bukan cuma firman Allah saja yang beliau para Rasul katakan, tidak, tapi juga para Rasul membuktikannya dengan mukjizat. Ya. Yang ini menjadi dalil bahwa apa yang beliau dakwahkan itu benar. Dibuktikan dengan mukjizat.
Yang mana mukjizat itu khawariqul adat. Kenapa khawariqul adat, membedah adat? Karena mereka selalu menggantungkan kepada akal mereka, yaitu adat mereka yang disebut oleh mereka akal. Sehingga mereka mengatakan, ini agama tidak dimengerti oleh akal, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Yang dimaksud akal di situ sebetulnya adalah adat-adat mereka, ya, adat-adat mereka. Maka para rasul oleh Allah dikasih ya kemampuan untuk bisa mentauhidkan hakikat, ya, yaitu mukjizat. Yang mukjizat itu semua khawariqul adat, membedah adat. Untuk apa? Membatalkan ya pemikiran umumnya manusia saat itu yang selalu bergantung kepada kemampuan otaknya pribadi. Ya. Kemampuan matanya, telinganya. Jadi kalau tidak kelihatan oleh mata, sholat disebut tidak ada. Kalau tidak kedengaran, sholat tidak ada. Kalau tidak terpikirkan oleh akal mereka, sholat ini tidak ada. Buat apa saya percaya kepada perkara yang akal saya juga tidak ngerti, mata saya tidak lihat, telinga saya tidak mendengar, ya, hidung saya tidak mencium, tangan saya tidak bisa meraba. Udah, itu tidak usah dipercaya. Kita percaya kepada real saja kan, gitu kan? Maka tauhid dijadikanlah mukjizat. Setelah mukjizat, para wali-wali Allah memperkuat mukjizat yaitu dengan karomah. Karomah pun juga itu adalah ya, sebagai bukti nyata atas kebenaran dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah kayak ayat, ya, Allah kayak nguping, tonggoro maneh menta perkara anu galib cek ada nu khawari cek ada ge ya Allah ada kawasa khawari ke Allah mah ada ke Allah mah. Nah ari umum jelema teu bisa ngabuktikan, ari kuwali bisa dibuktikan, kuwali bisa dibuktikan. Umumnya orang tidak bisa membuktikan, wali bisa membuktikan. Doa kepada Allah Ta'ala langsung dibuktikan apa yang tidak dimengerti oleh hamba. Dan cerita ya, ada seorang ulama ahli hadis ketemu ya dengan Buya, ya, beliau ketemu dengan seorang ulama, tapi ulama tersebut ahli thariqah, sudah dikasih kelebihan doanya mustajab, seketika mustajab. Cerita ini ulama itu ya sahabat Buya, dan sekarang masih ada. Saya punya anak, katanya. Semua perempuan, dan punya laki. Terus hamil lagi, begitu hamil lagi, ya periksa ke dokter di USG perempuan lagi, ya perempuan lagi. Ingin punya laki-laki. Kebetulan ceritanya saya pergilah ke satu negara, bukan negara dia, pergilah ke satu negara, ketemulah dengan seorang ulama ahli tasawuf, ya ulama ini ahli tasawuf, ahli ibadah, doanya mustajab. Lalu setelah ketemu, saya minta kepada beliau, minta agar dia doakan saya ini ingin punya anak laki-laki, tapi istri saya sekarang anaknya sudah di USG karena sudah berusaha, alhamdulillahnya perempuan lagi. Saya minta didoakan. Kata beliau, baik. Sekarang nanti kamu pulang, kasih nama ya, namanya Muhammad. Allah sudah gantikan jadi laki-laki. Saat itu cerita deh. Saya bilang, begitu saya bilang, menunggu kelahiran. Pas mau melahirkan, kata dokter harus disesar. Saya kembali lagi. Ya Syekh, ya.
istri saya harus disesar. Jadi nggak mau istri disesar. Kamu pulang lagi, ya, pulang lagi. Istri kamu tidak akan disesar. Kan selamat. Pulang, begitu pulang, bayi lahir, begitu bayi lahir laki-laki. Langsung dikasih nama Muhammad. Langsung dikasih, ya. Dari si perempuan, gitu kan? Bahasanya enteng dan bukan satu kali, 2 kali permintaan beliau. Ini yang memintanya adalah ulama ahli hadis, orang yang masih ada. Orang yang masih ada, ya. Nah, kalau orang-orang yang mustajab seperti itu, ya, coba. Itu adalah sebagai bukti Allah terhaya, ya. Allah teruping, ya. Allah maha kawasan. Lu tinggal di mana? Ya. Bimir kisah saja boleh. Wirid itu. Abdi dan nyuhulkeun teh lain anu mustahil abdi mah. Abdi mah nyuhulkeun teh hayang kabayar hutang we ka pinjol. Teu kabayar wae kalau kana bahan gede bahan. Geus ngadoa itu seperti. Tapi kan imah yang disita, abdi teh aing teh kan. Dabungan sia. Mak, bungan sia. Kali ini kemarin. Mereka punya pinjam terus gitu. Ya. Bukan Allah yang tidak ada, bukan Allah yang tidak dengar, bukan Allah yang tidak maha kuasa. Cuma masalah kamu yang jauh dari Allah. Kamu yang tidak pernah mau kenal dengan Allah. Ujung-ujung mental ke pangeran. Wow, gitu. Mikir agak isia. Ya. Nanya, wow, ge. Hayang wow, ge. Malah diajak, iya, kurang apa pengajian ke STB. Apa ini di pengajian? Mau mengenal Allah. Gesmu mereka. Diajak wawujud pangeran gesmu. Ari kahayang gede. Aing ngadoa hayang sakaligus dijawab siga nabi siga wali. Dari saya goblok. Bawa saya. Ya. Coba pikir. Allah. Ya. Kalau ingin dikabulkan oleh Allah harus kenal dulu dengan Allah, dekati dulu Allah. Ya. Harus sering dulu curhat sama Allah. Ya. Ayo belajar dulu mengabdi kepada Allah. Contoh enteng saja, Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, ya, pertama-tama kita nggak kenal, siapa namanya, si Bibi, mamanya. Ayah naon bi, ahli mah juragan ka dieu, Bibi juragan bisi priyogi atau ku abdi sasapu, gitu kan, Bibi priyogi, ya ngawasuh wadah, gitu teh. Atau udah mulai si Bibi kayak gitu. Baru aja ketemu, atau enggak? Atau Bibi. Dapat karena sapu. Ternyata kekayaan, ternyata kena nama. Kan sudah tertanam di hati kita simpati kepada orang tersebut, kepada si Bibi itu. Dia itu ternyata setiap hari datang. Dia tidak mengutarakan keinginan, tidak. Pokoknya dia mau betul-betul berbuat kebaikan kepada kita. Anak kita diasuh sama dia, seragam rumah disapuin sama dia, piringnya, pakaian dicuci sama dia. Nah, Masya Allah. Jangankan kita orang yang kaya raya, kita orang yang biasa-biasa saja, mau ngasih gak sama orang seperti itu? Ketika suatu saat dia sakit, mau nengok kan
enggak dia? Mau. Bahkan bukan menunggu dia meminta, tapi malah kita yang terus menelusuri keadaan dia, apa yang dia inginkan. Itu. Nah, jadi kita kenali dulu Allah, sudah kenali Allah. Soalnya aku sagawa-gawa sasapu kayaknya di buruan karaton Allah. Kayaknya, naon cenah? Sasapu di buruan karaton Allah. Cek pakai lantai. Aisyah, Asep, lihat. Naon cocok tadi Aisyah teh. Bade naon sa. Abi teh sacamak-camak satiasa abdi, kan? Bisa naon mah? Abi teh sasapu Gusti, sasapuan teh karaton air. Wah, kan? Ay Allah mah maha kuasa, maha kaya. Ini mah urangi gitu kan. Disebut beunghar, orang henteu disebut kokoro teuing henteu gitu kan. Walaupun hutang mah salaput hulu gitu kan. Urang ge pan hayang merhatikeun. Urang ge panas hati ieu jelema di mana gitu kan. Orang yang diperhatikan, orang jadi orang yang kaya raya, kita tempatkan dia di tempat yang layak. Jadi mestinya orang itu kayak imah kosong, pageusiankeun manehna mah teu imah aja di kampung oge Sulawesi dulu. Begitu geus kenal kanu beunghar, ditempatkeun sina ngadagoan nyicinan imah gedong anu beunghar teh. Jadi sarua teh kieu boga imah. Benar enggak? Dan buka imah ke sarua apa ya? Mau dibawa ke imah nanti. ICB eta make sarua make sarua, nempatan sarua, menikmati sarua. Demun mau dibawa motor. Ya sarua di dudungan anak itu. Masih di dudungan yang kuring tuh sertifikat lagi mau di gubuk modal semua. Benar enggak? Itu dia sok siwang muka pangeran. Deketan pangeran, mas-mas ngakuah Gusti, kan? Sabisa-bisa, orang sabisa-bisa sok umaulah ka Allah. Waktu sholat, fardu sholat kayaknya, ya. Mung qobliyah ba'diyah ke tawakal. Nabi mah alim, tahajud alim, duha alim, kan? Witir akan baik kan tawakal. Saya tunggul ukur lah. Oh, 4 rakaat asar, 4 rakaat maghrib, 3 rakaat isya, 4 rakaat subuh. Geus sakitu. Lalu mah tuh haream dan dikeun sampai. Ayeuna cara pengenalan ka Allah sok kumaula ka Allah. Kumaula ka nupar duwe heula. Puasa Ramadan diheulakeun bae teh nyaho puasa naon Senin Kemis atau Nabi Daud akeun bae lah Nabi naon akeun bae. Sampai puasa Ramadan teh sesa dina puasa Ramadan lah dahare sing bentet. Ya. Itu kan. Waktu na zakat kita kasih keluar dari zakat. Dan tidak makin tong itu boga Allah mama. Kalau mah nikah anu zakat kan itu boga. Nu teu boga mah justru ya namprak itu boga. Namprak itu tuh kami minta itu. Kan? Nah, itu mau haji sebelum Pak, itu mah keur mampu ya. An maneh mah bukan kapinjol ge oba. Can kabang engok maneh. Can kaburu sorangan. Can kata tangga kabaraya kumaha mah beka. Ayam kumaha mah hutang teh gitu teh. Kamu mikiran haji maneh mah. Mikiran dahar maneh nu pokok. Mun boga leuwih teh bayaran hutang gitu. Boro-boro kerja kan, udah ini kan rawai kene, atau mikiran zakat dan wajib zakat mah iya, tapi anda teh anu geus leuwih tidinya, anu geus masih kene pahulit gitu kene mah, teu bayar zakat wajib. Allah badir,
Harganya cici dan mana teh kudunya hokallah teh kudu make kanyaho atuh. Carana kumaha carana? Sok liung jeung ulama dengikeun nasihat ulama asupkeun kana hati. Nasihat ulama. Asupkeun kana hati. Itu ieu hayang wau jeung pangeran teh kieu. Mimitina teh hayang we ku pangeran diperhatikeun leuwih. Atuh sing leuwih deui ku maulana. Da urang ge geuning kasih bibi gitu kan. Sok dibedakeun ku urang ge nya ka pembantu teh. Da ieu mah cenah ukur, rumah wadah ukur, ieu mah masuk, ya disuhat, ya kan beda kita. Aya anu ukur salah rohare ukur, ieu deui mah kuliah, ya, ieu lupa, ieu mah tahajud, ieu mah gitu kan? Ini perbandingan secara akal. Nah itu. Ayo kita sekarang membenahi diri kita, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Rasulullah SAW, menghadapi bulan Maulid yang agung ya. Nah, yang mengingatkan setiap hamba yang beriman kepada kelahiran ya makhluk yang menjadi rahmat bagi alam semesta Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Maka sambutlah dengan memperbanyak salawat salam kepadanya. Dari sekarang ya perbanyak salawat salam kepadanya. Nah, sekarang ada salawat yang dinaturkan kan enak tuh kan ya. Kadang-kadang kita kan seneng ada nadanya gitu kan, sebagian gak ada nadanya. Kalau sudah ngantuk-ngantuk gitu kan, pindah kepada yang ada nadanya gitu kan. Nah masih ngantuk juga pakai kata behan gitu kan, kata kolan kan jadi ngantuk kan. Masih ngantuk juga anak-anak ada sirah. Dalam baik petang ini antara kurang gitu ya. Insya Allah malunutan. Ke atas, kecil ke atas dah. Gitu. Kasih sini disuruh salawat. Ayo coba ulangi salawatnya coba. Pimpin kita. Jadi pimpin. Ayo santri kembali santri namanya santri istimewa. Kira kira istimewa berapa? Itu mah 20 tahun yang masa terima 2 poe. Kira kira istimewa, wah hebat gitu kan? 2 poe kamu wah eta ilmu, masya Allah luar biasa. Ayo. Saran sadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha Allah
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يومنا. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir ya, Abuya mengajak kepada semuanya, setiap ceramah-ceramah yang bagus, yang manfaat ya, kalau kita ingin ikut berjuang di jalan Allah ya, ceramah ulama asal sudah ini terpercaya ulamanya, share oleh kita ya seluas-luasnya. Dan juga kalau Buya ada waktu, sekarang udah dua hari kalau nggak salah ya, bikin status di WA ya, silahkan share seluas-luasnya, renungkan, hayati oleh kita, terapkan kepada hati kita ya, lalu sebarluaskan kepada semuanya ya, seluas-luasnya. Karena baru berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah bikin status itu ya. Nah, adek ulasoknya status memperlihatkan dosa kita. Jangan bikin status juga membuka aib orang lain. Jangan bikin status memperlihatkan kesulitan kita. Itu tidak baik. Status teh aing galau. Status rumah. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu kalau bikin status. Tapi bikin status itu ya adalah nasihat yang bisa kita renungi ya, nasihat yang menjadi solusi bagi permasalahan hidup ya, bagi yang lain, sehingga setiap yang membaca dapat pahala. Karena itu ilmu, termasuk mengkaji ilmu, thalabul ilmi fardhatun, walaupun lewat status. Menyebarkan ilmu itu juga fardu, walaupun hanya menyebarkan status, tapi di dalamnya ilmu kan, kartos. Nah gitu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bertemu kembali nanti, sudah masuk bulan Maulid ya, Maulid. Perbanyak shalawat dari sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.